tarik garis singgungnya, ya, garis singgungnya. Nah, garis singgungnya demikian, ya. Jadi yang menyinggung, ya, yang saling tegak lurus. Nah, dari sini maka ada, kalau pada gear itu ada pressure angle, ya, sudut tekan. Jadi ada sudut tekan, yang mana di sini ada satu kemiringan, ya, ada satu kemiringan. Di sini ada sudut tekan. Nah, biasanya sudut tekan itu sekitar 20 sampai 25 derajat, ya, sekitar 20 sampai 25 derajat. Atau ada juga yang 14,5 derajat, tapi itu sudah sedikit sekarang. Jadi yang dipakai sekarang ya sekitar 20-25 derajat. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut tekan di sini, ya. Ini adalah sudut tekan. Ini adalah V, sudut tekan, ya. Nah, di sini juga tentu saja V juga, ya. Di mana V ini adalah sudut tekan. V itu adalah V itu sudut tekan atau pressure angle, ya, pressure angle. Jadi sudut tekannya itu, ya. Nah, kemudian kita bisa lepas ini, ya, untuk satu persatunya, ya, untuk gear dan pinionnya. Tentu saja di sini kita bisa pisahkan, ya, untuk gear dan pinionnya. Nah, demikian, ya. Jadi kita lepas satu persatu, maka ini adalah yang nomor 2, itu pinionnya, ya, atau di sini adalah yang drivernya, dan di sini adalah yang 3 atau gear. Nah, tentu saja di sini ada dia berputar, ya, dia berputar dengan kecepatan sudut omega 2, ya. Dan juga dari putaran itu tentu saja ada suatu torsi, ya, ada satu torsi, yaitu T2. Nah, karena dia berputar,
ya, pinionnya berputar, jadi penggeraknya berputar, ya, maka di sini karena kontak, maka dia akan berputar juga pada gearnya ini. Jadi gearnya itu akan berputar, ya, dengan kecepatan sudut omega 3. Nah, karena ada torsi, seperti kita ketahui bahwa torsi sama dengan gaya dikalikan dengan apa? Radiusnya, ya. Gaya dikalikan dengan radiusnya. Nah, tentu saja tadi kita sudah dapatkan garis singgungnya, ya. Garis singgungnya yang mana tegak lurus, ya, kan? Persinggungannya ini, ya, jarak antara kedua rollnya itu, jadi garis sumbunya ini tegak lurus. Nah, ini adalah garis singgungnya, yang garis singgung, dan di sini juga garis singgung. Nah, ada garis singgungnya, ya. Nah, kemudian di sini ada pressure angle, ya, ada pressure angle. Nah, kita bisa gambarkan juga pressure angle-nya. Ya, katakanlah misalkan di sini berapa? 20 derajat atau 25 derajat. Jadi ada pressure angle. Ya, jadi di sini adalah ada pressure angle. Ya, jadi sudut tekan, ini V. Ya. Sudut tekan V, ya. Kemudian juga yang di gearnya, ya, ada satu sudut tekan, yaitu V, ya. Nah, tentu saja di sini yang menyebabkan dia bergerak untuk gearnya tentu saja dari adanya aksi, ya, torsi aksi T2 yang diberikan oleh pinion ke gearnya ini, ya, sehingga ada gaya. Seperti kita tahu bahwa torsi sama dengan apa? Gaya dikalikan dengan lengannya, ya. Jadi karena adanya torsi maka gaya ada gaya. Maka besarnya gaya sama dengan torsi dibagi dengan radiusnya. Jadi di sini ada gaya, ya, dia berputar demikian maka ada gaya arahnya ke sini, ya. Jadi ada gaya. Nah, ini ada gaya. Ini adalah gaya, ya, yang arahnya ke bawah ini sesuai dengan sudut tekannya. Sudut tekan itu biasanya ada 20 derajat, ya. Jadi bisa saja di sini 25 derajat, ya. Atau ya yang sedikit sekali sekarang digunakan yaitu bisa saja di sini 14,5 derajat, 14,5 derajat sudut tekannya itu. Nah, tentu saja di sini ada gaya. Gaya ini yang menyebabkan gearnya berputar demikian, ya, gearnya berputar demikian. Nah, gaya ini dapat kita uraikan, ya, kita proyeksikan gaya ini ke arah proyeksi ini. Nah, ini dapat kita proyeksikan sehingga ada sebuah gaya yang arahnya ke sini. Ini adalah gaya. Jadi ada gaya ini. Nah, ini adalah berupa gaya tangan sial, ya. Di sini adalah berupa gaya tangan sial yang arahnya ke sini, yang tegak lurus dengan atau sejajar dengan garis singgungnya. Ya. Itu adalah gaya tangan sial. Dan bisa diuraikan juga ke arah
di sini. Ini ada gaya juga. Ini gaya juga. Gaya. Nah, di sini adalah gaya apa? Radial, gaya yang menuju ke pusat putarnya. Radial. Gaya radial. Jadi gaya ini, gaya F ini yang searah dengan pressure angle-nya itu, ya, kita bisa proyeksikan, ya, kita uraikan dalam arah yang tangensial, dan kita bisa uraikan dalam arah radial. Ini ada gaya aksi, ya, gaya aksi yang menimbulkan torsi aksi pada gearnya ini yang berputar demikian berlawanan jarum jam. Nah, di sini karena dalam keadaan kondisi seimbang statis, ya, maka harus ada torsi yang melawan supaya dia seimbang statis, supaya dia diam, seimbang statis. Jadi arahnya ke sini. Ya, jadi ada torsi T3 yang arahnya ke, ya, tadi kan menyebabkan gaya ini menyebabkan dari gaya tangensial kalikan dengan R3-nya, katakanlah dia punya radius di sini adalah R3, ya, R3. Nah, maka Ft, gaya tangensialnya dikalikan dengan R3 menyebabkan torsi atau momen yang berputar berlawanan jarum jam. Supaya seimbang, maka harus ada torsi T3 yang melawan. Gitu. Nah, di sini dikatakan dia kondisi seimbang statis. Ya, kondisi seimbang statis. Bisa dilakukan harusnya. Demikian, ya. Dan di sini bagaimana? Ini adalah mempunyai torsi T2 yang nanti disampaikan ke gear, ya, dari pinionnya. Nah, di sini adalah torsi aksinya T2. Supaya dia bagaimana? Maka ada aksi, ada reaksi. Nah, reaksinya adalah berubah gaya. Jadi di sini ada kontak antara dua titik ini dari gear dan pinionnya. Ya. Maka di sini ada aksi reaksi. Ya. Jadi ada dua gaya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau di sini arahnya ke serong kanan bawah, maka di sini ada gaya yang serong kiri atas. Ya. Jadi di sini ada gaya serong kiri atas. Ini gaya. Nah, ini adalah gaya apa? F juga. Ya. Besarnya sama dengan F ini. Ya, besarnya sama. Nah, di sini punya sudut V. Ini sudutnya V. Sudutnya V. Nah, di sini bisa kita uraikan, ya, dalam arah. Ya. Ini bisa kita uraikan. Ya, kita uraikan. Maka di sini ada gaya, ya, uraikan ke sana. Ini adalah arahnya ke sini. Ya. Arahnya. Jadi arah ke atas.
arah ke atas. Nah, di sini adalah merupakan gaya apa? Gaya tangan sial ini. Gaya tangan sial, ya, gaya tangan sial. Dan ini kita bisa uraikan ke arah atas di sini. Nah, di sini adalah merupakan gaya radial. Ini adalah gaya radial. Jadi gaya radial ini sama dengan di sini. Ini besarnya sama. Ini besarnya sama. Di sini bisa dihapus saja. Ini garis pertolongan. Nah, demikian. Ya. Nah, tentu saja dengan adanya ini ada suatu keseimbangan. Jadi pada pinion ini torsinya berputar searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Nah, supaya seimbang statis maka harus ada gaya yang melawan, yaitu gaya Ft dikalikan dengan radiusnya R2 ini, sehingga kondisinya menjadi seimbang. Kalau ini berputar searah jarum jam torsi T2-nya, maka di sini ada momen dari gaya tangan sialnya terhadap jarak R2-nya ini yang menyebabkan putar, ya, berlawanan jarum jam. Kalau tadi searah jarum jam, nah dilawan dengan putar berlawanan jarum jam, ya, begitu. Nah, di sini bagaimana keseimbangannya? Ada satu keseimbangan statis ini. Ya, keseimbangan statis. B-nya di situ 20 derajat saja, B-nya 25 derajat, atau mungkin di sini 14,5 derajat. Budak. Nah, tentu saja ini ada satu keseimbangan. Keseimbangan. Persamaan keseimbangannya yaitu apa? Sigma momen itu sama dengan 0. Ya, terhadap titik apa ini? Katakanlah O2. Ya. Maka berputar searah jarum jam adalah positif. Ya, karena searah jarum jam itu berputar positif. Ya. Maka di sini ada torsi T2 yang berputar searah jarum jam, yaitu T2. Ya. Nah, dilawan oleh gaya tangan sialnya ini, ya, dikalikan dengan radiusnya. Radiusnya adalah R2. Radiusnya adalah R2. Ya. Jadi di sini berlawanan, jadi minus gaya tangan sialnya dikalikan dengan radiusnya, yaitu R2. Ya. Maka di sini sama dengan 0. Maka gaya tangan sialnya itu sama dengan apa? Torsi D2 dibagi dengan radiusnya. Ini radius R2. Nah, demikian. Nah, gaya tangan sial ini yang disampaikan ke gear 3. Ya. Di sini ada satu keseimbangan juga pada gear 3. Nah, pada gear 3 juga ada satu keseimbangan. Yang persamaan keseimbangannya bagaimana? Nah, persamaan keseimbangan gear 3. Nah, di sini keseimbangan pada pinion 2, ini persamaan keseimbangan pada pinion 2. Gear 3, ya, sigma momen sama dengan 0. Ya, terhadap titik apa? Ini katakanlah O3. Ini adalah O2.
Ya, sigma momen terhadap titik O3. Ya, putar searah jarum jam adalah positif. Ini kan terhadap titik O3. Ya. Maka yang searah jarum jam putarannya adalah T3 di sini. T3. Searah jarum jam, dan di sini ada FT. Gaya tangan sialnya dikalikan dengan R3. Jadi minus. Berputar berlawanan jarum jam. Jadi minus FT dikalikan dengan FT dikalikan dengan R3. Dikalikan dengan R3. Ya, nanti sama dengan 0. Maka di sini torsi 3, T3 itu sama dengan FT dikalikan dengan R3. Ya, R3. Jadi yang sama di sini untuk transfernya itu adalah gayanya yang sama, ya, gayanya yang sama. Demikian, ya. Jadi aksi reaksi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ini sih Pak, saya mau tanya. Ya. Gaya tangan sialnya itu boleh diganti dengan gaya sumbu Y nggak ya Pak? Gaya tangan sialnya dibagi. Diganti dengan gaya di sumbu Y. Gaya disembunyi. Oh, boleh saja penamaannya, boleh saja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi maksudnya gaya tangan sial itu adalah gaya yang bekerja, ya, gaya singgungnya di sini, ya, gaya singgungnya itu. Jadi gaya yang bekerja di sini tegak lurus dengan radialnya itu, ya, dengan R-nya, begitu. Jadi istilahnya ada gaya tangan sial, ada gaya radial. Gaya tangan sial adalah gaya yang bekerja pada garis singgungnya itu, ya, yang mana tegak lurus dengan radiusnya ini. Nah, gaya ini bisa kita uraikan dalam arah radial, ya, FR, F radial, gaya radial, ya, begitu. Ya, jadi ya lebih maju sedikit dengan istilah ini, karena ya sudah kuliah mahasiswa, jadi istilahnya kalau di elemen mesin, ya itu ada gaya tangan sial dan ada gaya radial, ya begitu. Jadi harus ngerti gaya tangan, apa arti gaya tangan sial dan arti gaya radialnya itu. Gaya radial adalah gaya yang menuju pusat putarnya. Gaya tangan sial adalah gaya yang sejajar garis singgungnya itu, yang mana dia tegak lurus dengan radiusnya ini. Ya, begitu. Ya, supaya ada perubahan. Ya, enggak FY, FX. Nah, tapi di sini sudah berganti artinya. Ya, berubah gaya tangan sial dan gaya radial. Biar ada kemajuan belajarnya, ya begitu. Tapi ya enggak apa-apa, maksudnya FY, FX. Tapi maksudnya di situ adalah gaya tangan sial, ya. Ya karena belajar itu terus-menerus, ya selalu maju, ya ada suatu hal yang baru. Ya, ada pertanyaan lagi.
Ya, sudut tekan ini bisa aja 30 derajat ya bisa. Ya, 14,5 bisa. Ya, 20, 25, 30 derajat, ada yang 14,5 derajat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke gaya statis ya pada mekanisme slider crank. Ya. Jadi slider crank, slider dengan engkol. Ada gaya statis pada mekanisme 4 batang. Kemudian ada gaya statis pada mekanisme balik cepat nantinya. Gitu. Nah, kita belajar yang gaya statis pada mekanisme slider crank dulu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke situ. Sudah saya bukukan. Ya, slider crank mechanism ya. Tentu saja di sini ya, kita bisa gambarkan. Nah, katakanlah di sini ini adalah titik atau pusat putar dari ring 2. Ini adalah ring 2. Ini adalah ring 3 di sini. Di sini adalah slider yang keempat, ring apa benda 4. Dan di sini adalah titik B, katakanlah. Ini pennya, titik C. Nah, di sini diberi gaya, ya ada sebuah gaya. Ada sebuah gaya, yaitu gaya F katakanlah. Ada gaya F. Ada gaya F. Ya.
Nah, tentu saja dengan adanya gaya F ini, kita nanti tujuannya adalah mencari, ya, dengan adanya gaya aksi F ini, bagaimana gaya reaksi di pin C-nya ini. Dia menderita gaya berapa? Ya, pennya ini. Ya, kemudian dilanjutkan di sini. Nah, pen di sini di B itu juga dia terkena gaya berapa? Dengan gaya aksi F, berapakah gaya reaksi di pin C, gaya reaksi di pin B, dan juga gaya reaksi di pin O2. Jadi kita mencari gaya reaksi, ya. Jadi dinamika di sini sama dengan statika struktur, yaitu mencari gaya reaksi yang terjadi pada pin C, pin B, dan juga poros O2. Nah, setelah tahu gaya reaksi, ya seperti statika struktur, itu mencari gaya yang terjadi ya pada pin-pin itu. Nah, setelah tahu gaya reaksi yang terjadi, itu baru masuk di kekuatan material. Nah, setelah tahu gaya pada pinnya ini, di kekuatan material nanti Anda bisa tentukan material pinnya itu apa. Ya, apakah baja, apakah aluminium alloy, apakah tembaga, ya, CU alloy, atau mungkin kuningan, ya, CU, cuprum, dan brass, ya. CU brass itu kuningan yang terdiri dari CU dan ZN, seng, ya, tembaga dengan seng, atau mungkin bronze, CU dan SN, ya, cuprum dan stannum, ya, atau yang lain, ya, paduan aluminium alloy, ya. Jadi di sini di dinamika itu mencari gaya reaksi akibat adanya gaya aksi. Nah, di sini adalah mekanisme seperti pada motor bakar, ya, pada motor bakar. Jadi pada motor bakar Anda tahu, ya, di kuliah awal, di semester awal itu ya, untuk motor bakar. Jadi di sini ada tanggal. Nanti ini dihubungkan dengan stang sekernya. Di sini nanti ada stang seker. Dengan stang seker nanti dihubungkan dengan sekernya. Dihubungkan dengan sekernya. Ada cincin toraknya, ya, ring sekernya. Nah, kemudian di sini nanti ada silindernya, silinder. Ini enggak silinder. Nah, kemudian di sini nanti ada, ya, ruang bakarnya. Nah, di sini nanti ada businya. Ada busi. Busi, ya. Businya nanti memercikkan bunga api. Nah, ini ada klepnya nanti di sini, atau apa, ada valve-nya. Di sini juga ada valve-nya. Ya, Anda tahu prosesnya ini di awal-awal. Ini mesinnya.
Ya, mesinnya demikian lah ya. Ya berputar nih karakternya. Nah, tentu saja ada gaya F ini yang bekerja arahnya ke sini. Gaya F ini. Ya, gaya F-nya. Ini gaya F-nya. Ya, gaya F. Tentu saja dari mana gaya F ini? Ya, setelah langkah hisap, ya katakanlah ini motor 4 tak, langkah hisap, jadi dihisap, ini katupnya buka, ya katup masuknya buka, kemudian udara dan bahan bakar masuk di sini, ya, udara dan bahan bakarnya masuk, ya. Nah masuk, kemudian sekernya bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, nah kemudian dia bergerak ya dari titik mati bawah ke titik mati atas, memampatkan dari udara dan bahan bakar itu. Ya, memampatkan udara dan bakarnya dimampatkan ya di ruang bakarnya, kemudian diperciki dengan businya itu, bunga api dari busi. Nah, setelah dibakar oleh nyala api dari busi, maka udara dan bahan bakar itu apa? Terjadi pembakaran di sini, terjadi ledakan, ya, terbakar, ya. Jadi akan terjadi ledakan, kemudian ada suatu tekanan. Jadi kalau ada yang meledak, tentu saja ada suatu tekanan, pressure, ya, pressure. Ya, tekanan ini bekerja di segala arah dengan sama rata, tekanannya sama di dalam ruang bakar itu. Nah, tekanannya itu bekerja pada luasan per seker, pada luasan apa itu, sekernya ini, pistonnya, pada luasan A, yang mana luasan dari pistonnya itu. Ya. Jadi bekerja pada satu luasan, yang luasan pistonnya, yang mana pistonnya itu punya diameter. Jadi Pi/4 dikalikan dengan diameternya, kuadratkan. Nah, dari sini akhirnya timbul ya gaya F itu yang mendorong cekernya itu ke bawah sehingga dia akan memutar askrupnya ini. Ya. Nah, di sini ada suatu gaya F. Ya, ini gaya F-nya. Gaya F-nya yang mana sama dengan tekanan dikalikan dengan luasan. Ya. Tekanan dikalikan dengan luasannya. Nah, di sini timbul gaya F itu. Nah, gaya F itu diteruskan ke pennya ini, pen sekernya, ya. Pen seker dihubungkan dengan stang sekernya, ya. Pin dari pistonnya itu dihubungkan dengan connecting rodnya, ya, stang sekernya, itu secara aksial di sini, kayaknya sepanjang sumbunya. Nah, itu diteruskan lagi ke sini. Pennya juga di askrupnya itu atau di cranknya itu, engkolnya. Ya. Nah, dari sini juga hubungannya dengan di sini ya, poros dari cranknya itu. Dia menerima gaya berapa? Ya, dari stang sekernya ini. Jadi pada pin di stang sekernya itu dia terkena gaya berapa? Dan dari gaya tersebut Anda rancang pakai bahan apa ini enaknya supaya kuat, tidak putus. Ya, apakah pakai baja? Ya, baja tipenya macam-macam. Ya, tidak bisa di sini bajanya Anda ganti sosis gitu, tidak bisa dipasang di sini sosisnya dengan diameter tertentu ya. Sosisnya nggak kuat karena terkena gaya sekian. Ya. Jadi di sini gayanya kita dapatkan dengan adanya gaya aksi demikian, gaya reaksinya bagaimana di masing-masing pen itu yang kita cari nantinya. Gaya pada masing-masing pen dan juga torsi di askrupnya itu berapa. Jadi menimbulkan torsi sebesar berapa di sini. Ya, dia akan bergerak demikian, ada gaya F dan dia mendorong cekernya ke bawah, kemudian mendorong
stang sekernya melalui pinnya itu, akhirnya dia berputar. Ya, berputar di sini menghasilkan torsi sebesar berapa? Torsi pada engkolnya, shaftnya ini menghasilkan torsi. Nah, torsinya berapa? Ya, tentu saja dari gaya-gaya ini yang kita analisis nantinya. Ya. Jadi torsinya berapa kalian yang memutar itu? Ya, gitu. Jadi kita hanya mencari gaya-gaya yang terjadi aja di sini dan torsinya. Jadi mencari gaya dan mencari torsi. Gayanya berapa dan torsinya berapa? Akibat adanya gaya aksi ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan aja ke yang berikutnya di sini. Ya, lanjutan dari gambar ini. Ya. Itu ini saya hapus. Ini yang di sini kita pakai gambar. Oke, ya. Nah, untuk itu kita harus lepas ini satu persatu. Ya. Sama seperti di statika struktur. Pada bagian frame atau kerangka, ya itu harus dilepasin satu persatu. Ya, komponen-komponen ini. Jadi link 2 kita lepas, link 3 kita lepas, slidernya kita lepas sendiri juga. Nah, sini kita bisa lepas untuk masing-masingnya. Ya, kita tarik garis yang sejajar, ya. Ini sejajar dengan ini. Sejajar. Ya, sejajar. Jadi ini adalah titik B sama C. Ya. B sama C. Dan di sini adalah link 3. Kemudian di sini juga kita bisa gambarkan untuk yang link 2. Ya, ini adalah titik B dan di sini adalah O2.
Dan kita bisa gambarkan juga untuk yang slider 4, ya, slider 4. Jadi kita bisa gambarkan juga. Ini slider 4. Yang kedua, yang keempat. Oke, ini titik C. Titik C. Nah, terkena gaya F. Ya, terkena gaya F. Ya, terkena gaya F. Nah, kita lepas satu persatu, ya. Nah, kita bisa gambarkan titiknya di sini, ya. Ini adalah kontak antara apa? Link 3 dengan slider 4. Kontak antara link 3 dan slider 4. Jadi di sini bisa dinamakan dengan apa? F34 atau sama dengan F43. Ya. Di situ. Dan ini nah, di sini ada gaya ya yang sejajar dengan ini. Nah, di sini juga titik C itu sama dengan apa? Gaya kontak antara link 3 dan slider 4, F34 atau sama dengan F43. Ya. Kemudian di titik B di sini, pin B, itu kontak antara link 2 dan link 3 bergandengan di sini. Saling terkait. Maka di sini titik B-nya itu ya titiknya sama dengan apa? F23 atau sama dengan F32. Ya, B-nya. Nah, di sini ya titik B-nya ini adalah ada kontak antara link 3 dengan link 2, yaitu F23 atau F32. Ya. Dan di sini juga ada kontak antara fix support 1, ini 1, dan link 2. Maka di sini bisa F21 atau sama dengan F12 sama saja. Ya. Dan di sini ada kontak antara fix support 1 dengan slider 4, F14. Ya. Ada F14. Ya. Dan ada di sini ya, ada F14 atau F41 sama saja. Ya. Yang arahnya bagaimana? Ya, tegak lurus lintasannya ini ada F14. Ya, yang tegak lurus lintasan. Jadi kita bisa gambarkan F14-nya adalah tegak lurus lintasan. Nah, ini adalah F14. Ya. Yang tegak lurus lintasan. Ini adalah F14 atau F41, ya. Dan ada gaya yang sejajar ini, ya.
sejajar dengan link 3. Oke, sejajar dengan link 3. Nah, nanti di sini jadi ini adalah gaya yang sejajar dengan link 3. Jadi ada gaya yang sejajar dengan link 3 ini. Ya, 4 atau F43. Ya. Jadi pada bagian ini, ya, slidernya itu bekerja gaya F, bekerja gaya F itu gaya aksi awal, kemudian ada gaya yang diberikan oleh support 1 ke slider 4, F14, ya. Itu aja cara membacanya. Dan di sini ada kontak dari link 3 ke link 4, ke slider 4. Jadi ada gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 4. Jadi F34. Yang mana F34 itu sebetulnya sama dengan F43. Ya. Sama dengan F43. Gitu. Yang bekerja pada pinnya itu. Ya, bekerja pada pinnya. Nah, bagaimana sekarang keseimbangan dari ya link 4 atau slider 4? Bagaimana keseimbangan gaya yang terjadi di situ? Ya. Dan besarnya berapa? Ya. Jadi kita cek pada slider 4 dulu. Kenapa slider 4 dulu? Karena ada gaya aksinya di sini, F4. F, gaya F yang bekerja pada slider. Ya. Nah, tentu saja di sini bagaimana keseimbangan yang terjadi pada slider 4. Oke. Nah, kita coba analisis di sini, ya. Keseimbangan yang terjadi pada slider 4. Persamaan keseimbangan. Keseimbangan slider pada slider 4. Nah, tentu saja di sini ada jumlah gaya. Ya. Jumlah gayanya sama dengan 0. Nah, pada slider 4 ini gaya apa saja yang ada? Ya, pada slidernya itu. Tentu saja gayanya F inputannya dan juga gaya F43 dan gaya F14. Ya. Karena di sini F34. Gaya yang bekerja pada slider 4 dari link 3 F34. Ya. Tentu saja di sini ada gaya F. Ya, secara vektor. Ada gaya F. Kemudian ada gaya-gaya lain, ya dijumlah dengan gaya apa? F14 dulu ya boleh, atau F34 boleh saja. Ya. Tambah dengan gaya F34. Secara vektor ditambah dengan gaya F14. Ya. Boleh saja. Ya, nah di sini sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah keseimbangan statis dari ya keseimbangan gaya. Ya. Pada slider 4. Nah, sini nanti kita bisa gambarkan ya dengan skala gaya. Skala gaya. 1 cm sama dengan berapa Newton. Nah, katakanlah misalkan F-nya di situ 1000 katakan. Misalkan gayanya ini sama dengan 1000.
Newton. Ya. Nah, Anda pakai skala gayanya adalah 1 cm sama dengan 100 misalkan, 100 Newton. Maka nanti gaya F1000 itu Anda bisa gambarkan 10 cm. Ya, 1000 dibagi dengan 100, jadi sama dengan 10 cm. Ya, 10 cm. Nah, Anda bisa gambarkan di sini untuk gaya F 1000 Newton atau 10 cm itu gayanya mendatar, ya, gayanya mendatar. Nah, di sini adalah gaya F sama dengan 1000 Newton. Ya, arahnya ke kiri. Anda gambarkan berapa? 10 cm. Ya, dari awalnya sini sampai akhirnya di sini adalah 10 cm. Ini miring ke atas ya. Bisa. Ya, gitu. Datar ini. Oke. Nah, setelah itu kita gambarkan bagaimana ini sudah. Ya, kita gambarkan dari sini sampai sini. Ini 10 cm. 10 cm. Dilanjutkan dengan gaya F34. F34 adalah gaya sejajar dengan sumbunya ini, ya, garis sumbu dari link 3, ya, sejajar dengan garis sumbu dari link 3. Dilanjutkan, ya. Jadi di sini aja garis sejajar dengan link 3, ya. Garis sejajar dengan link 3. Dilanjutkan itu, ya. Berarti tegak lurusnya ini bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Ini F34. 34. Nah, selanjutnya apa? Ada gaya F14. Ya. F14 tegak lurus dengan yang horizontal. Ya. Dan kembali ke awalnya ini, ke nolnya ini awalnya itu. Ya. Jadi kita tarik garis tegak lurus ini. Kembali ke awalnya itu. Ya. Dan kita dapatkan perpotongannya ini. Ya. Kita dapatkan perpotongannya di sini. Nah, akhirnya kita dapatkan di sini bahwa yang belum tahu tadi itu, ya, tahu arahnya aja. Ini adalah besarnya F34, ya. F dilanjutkan dengan F34, dilanjutkan dengan F14. Jadi arahnya ke atas F14-nya. Ini adalah F14. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapakah, ya, F34 dan F14-nya, ya. Dari gambar didapat bahwa F14 maupun F34, ya, F34 itu sama dengan berapa sentimeter, ya, dikalikan dengan skalanya, yaitu 1 cm sama dengan 100 Newton. Ya, nanti bisa dicoret nih sentimeternya. Kita ukur F34-nya itu.
ya, sekitar katakanlah 10,3, ya, 10,3, maka kita dapatkan 1030 Newton. Nah, di sini juga kita dapatkan juga untuk F14. Ya. F14 kita ukur di sini. Ya, kita dapatkan 2,5. Ya, F14-nya 2,5 cm dikalikan dengan skala gayanya, yaitu 1 cm sama dengan 100 Newton. Kita dapatkan berapa? 250 Newton. Ya. 250 Newton. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dengan adanya gaya F ini, maka F34 arahnya kemana? F34 itu arahnya ke sini. Berarti dikasih arahnya ke sini. Yaitu adalah F34. Ya. Ini F34-nya, arahnya ke sini. Nah, F14 arahnya kemana? Oh, arahnya ke atas. Jadi di sini ada F14 arahnya ke atas. F14 ini arahnya ke atas. Ya. Jadi F14 arahnya ke atas. Jadi kita sudah dapatkan di sini dengan adanya gaya aksi 1000 Newton, kita bisa mendapatkan gaya reaksi F34 sebesar 1030 Newton dan F14-nya sebesar 250 Newton. Ya, gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Permisi, Pak. Ya, Pak, untuk F14 itu selalu ke atas atau bisa ke bawah juga, Pak? bisa ke bawah, bisa ke atas, tergantung gambarnya ini aja, arahnya itu. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kan ini tinggal ngurutkan aja gayanya, ada gaya F, ada gaya F34, ada gaya F14. Jadi jumlahkan aja gaya F. Terus ada gaya arah ke kiri, ya kan, arah ke kiri. Terus kemudian ada gaya apa? F34 arahnya sejajar ini. Dilanjutkan, ya, lanjutkan. Kemudian ada gaya F14 arahnya ke atas. Ya, gitu. Diikutin aja jumlah gayanya, kan diteruskan aja. F, oke, dilanjutkan dengan F34, dilanjutkan dengan F14. Ya. Nah, kalau ini gayanya misalkan ke kanan bagaimana? Coba aja gaya, kalau gayanya ke kanan, tidak ke kiri, tapi ke kanan. Ya, nanti gayanya ke kanan, dilanjutkan dengan F34-nya. F34-nya arahnya ke sini. Ya kan? Arahnya ke sini. Ini kayak F. Kemudian ini ada gaya F34, arahnya ke sini. Ya, F34. Nah. Ya, dari sana, ya kan? Terus kemudian dilanjutkan dengan F14-nya. F14-nya dan harus kembali ke awalnya ini. Ya kan? Arahnya bagaimana? Tegak lurus, ya kan? Dengan lintasannya itu. Jadi di sini arahnya demikian. Ya. Nah, kita tinggal dapatkan di sini. Ini adalah F34, ini F-nya ke sana, ya kan? Nah, kemudian di sini dilanjutkan, ya, dilanjutkan dengan F34 arahnya ke sini dan dilanjutkan lagi dengan F14. Ya. Jadi arahnya ke bawah di sini kalau F14-nya.
Ya, tergantung aja, ini kan dilanjutkan aja F kalau ke sana ke kanan, dilanjutkan dengan F34, dilanjutkan dengan F14 ke bawah. Bisa aja ke bawah. Gimana? Jelas? Tidak jelas? Berarti semuanya harus kembali ke titik awal ya, Pak? Iya, karena dia harus seimbang. Kalau seimbang itu kan harus kembali ke titik awal. Coba di sini kalau misalkan dia nggak seimbang, ya mungkin ini kalau nggak seimbang, misalkan F14-nya ke sini, ya kan? Nggak seimbang ini. Berarti di sini ada gaya resultan dari sini ke sini. Ini adalah resultan gaya atau gaya resultan, ya kan? Gaya resultan. Kalau tidak ada gaya resultan, ya kan berarti dia seimbang. Ya, gayanya, jumlah gayanya adalah sama dengan 0. Kalau di sini jumlah gayanya sama dengan 10 Newton, kan berarti dia tidak imbang di sini. Kalau imbang kan berarti jumlah gayanya sama dengan 0. Ya, gitu. Jadi harus kembali ke awalnya. Ya, harus kembali ke awalnya. Itu dia seimbang. Ya, gitu. Gimana? Jelas enggak jelas? Sudah lumayan jelas, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini prinsip dasar bahwa kalau persamaan keseimbangan itu seimbang jumlah gayanya sigma F, ya. Sigma itu jumlah, F itu gaya force sama dengan 0, ya. Jadi harus kembali ke awal, ya begitu. Membentuk poligon gaya yang tertutup itu kayak di fisika mekanika itu kan, fisika 1. Ya, oke, ada pertanyaan lagi. Ya. Nah, setelah tahu ini, E34, yang besarnya berapa tadi itu? 1030. Ya. Nah, kita kembali ke tetangganya ini yang bergandengan ini, ya link 3. Ya, ke link 3. Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa di sini sama dengan 1030 Newton. Ya. Gaya aksi F ini, ya kan, memberikan gaya reaksi F14 dan F34. F14-nya itu kita dapatkan 250 Newton, ya kan itu. Gaya aksi 1000 Newton menghasilkan gaya reaksi F14 250 Newton dan F34 1030 Newton, gaya reaksi. Gaya reaksi ini karena dia bergandengan menjadi gaya aksi di sini. Jadi gaya reaksi menjadi gaya aksi. Karena di sini gaya F34 itu kan sama dengan F43. Ya. Besarnya sama, cuman arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan. Jadi kalau di sini arahnya pada slider 4 itu arahnya ke sini. Maka gaya yang diberikan dari slider 4 ke batang 3 besarnya sama, cuman arahnya berlawanan. Jadi dapat kita gambarkan di sini, ya. Nah, ini adalah gaya yang diberikan oleh slider 4 ke link 3. Ya, jadi penulisannya di sini adalah gaya yang diberikan oleh link 4 ke slider 4 ke link 3. Ke batang. Nah, ini adalah F43. Jadi kalau di sini adalah F34, ya kan? Gaya yang diberikan oleh link 3 ke slider 4 itu F34. Ini aksi reaksi. Dari adanya gaya aksi 1000 Newton menimbulkan gaya reaksi 1030 Newton. Gaya reaksi ini menjadi gaya aksi pada link 3.
penamaannya gaya yang diberikan oleh slider 4 ke link 3, jadi F43 ya, yang mana di sini sama dengan besarnya berapa? 1030 Newton ya. Nah, gaya aksi dari slider 4 ke link 3 sebesar 1030 Newton ini mendorong link 3-nya ke sini ya. Dan di sini harus ditahan, kalau tidak ditahan dia akan jalan terus. Karena di sini seimbang statis, maka harus ada gaya yang melawan, gaya reaksi. Ya, dari adanya gaya aksi di sini menimbulkan gaya reaksi. Gaya reaksinya adalah ini. Ya, ada gaya reaksi F, ya. Gaya reaksi F di pennya ini. Nah, gaya ini gaya apa? Tinjauan kita pada link 3. Gaya F ini adalah gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3. Jadi penulisannya adalah F23. Gaya yang diberikan oleh link 2 ke link 3. Jadi F23. Nah, besarnya berapa di sini? Ya. Besarnya berapa? Tentu saja di sini ada persamaan keseimbangan, ya. Saya dituliskan untuk persamaan keseimbangannya bagaimana? Ya, persamaan keseimbangan gaya pada link 3, yaitu jumlah gayanya sama dengan 0, seimbang. Ya, katakanlah misalkan yang arah ke sini adalah positif. Arah ke sini positif. Berarti di sini ada F23. Ya, positif. Plus. Dan yang ke sini adalah F43 minus. Ya, ada gaya apa lagi? Tidak ada. Ya, akhirnya ditutup sama dengan 0. Maka gaya F23 kita dapatkan F23 itu sama dengan F43. Ya. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1030 Newton. Newton, ya begitu. Jadi pada pinnya di C ini, ya, dia terkena gaya 1030 Newton. Dan di pin B, ya, dia juga terkena gaya, dia menderita karena gaya 1030 Newton juga di pin B-nya itu. Nah, gaya ini kalau di kekuatan material itu dipakai untuk ngitung ukuran diameter pinnya itu. Materialnya apa? Yang terjadi apa? Tegangan geser atau tegangan normal di sini yang membuat dia patah pinnya. Jadi di sini ada tegangan geser, ya kan? Gayanya sejajar dengan luas permukaan dari pinnya itu, ya. Tapi di dinamika ini adalah untuk mencari gayanya saja, ya. Sama dengan statika struktur untuk mencari gaya reaksi yang ditimbulkan oleh gaya aksi ini, ya. Gitu. Nah, setelah di sini kita beralih ke tetangganya di sini lagi. Ya. Jadi di sini link 3 berhubungan dengan link 2, ya, bergandengan, depend bersama-sama. Ya, sehingga ada gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. Ya, yang mana besarnya sama dengan gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2 ini. Jadi di sini besarnya sama dengan itu 1030 Newton juga, ya. Dan ini kita bisa gambarkan, ya, untuk gayanya itu. Ya, ini sejajar. Ini sejajar. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Nah, di sini
saja. Nah, ya. Tentu saja arahnya bagaimana? Ya, arahnya berlawanan, besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau ini adalah arahnya ke sana, maka ini arahnya ke sini. Ya, ini adalah apa? Gaya yang diberikan tinjauan kita pada link 2. Gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. Jadi F32. Nah, ini F3. Ya. Jadi di sini adalah gaya F32. Bacanya adalah gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. Gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 2. F32. Yang mana besarnya sama dengan F23. Ya, karena dia saling terkait di sini, sambungan. Ya. Jadi besarnya sama di sini, yaitu sama dengan berapa? 1030 Newton. Ya. Nah, selanjutnya tinjauan kita pada link 2. Ya. Ada link 2. Berapa gaya yang terjadi di titik O2 atau F12 ini? Atau F21. Nah, tentu saja dengan persamaan keseimbangan gaya. Ya. Dengan persamaan keseimbangan gaya. Ya, persamaan keseimbangan gaya pada link 2, kan, link 2. Itu keseimbangan gaya, jadi jumlah gayanya sama dengan 0. Ya, jumlah gayanya sama dengan 0. Nah, tentu saja di sini ada F32 yang bekerja di pinnya ini. Dan di sini ada titik atau pin O2, di mana di sini adalah ada gaya yang diberikan oleh stick support 1 ke link 2, yaitu F12. F12 ini. Nah, F12 ya. Ada gaya F12 di sini. Nah, tentu saja gayanya ya sejajar di sini, ya, sejajar. Di sini sejajar. Nah, sejajar demikian. Ini adalah gaya yang diberikan oleh fix support 1 ke link 2, F12. Nah, gayanya apa saja? Misalkan aja yang ke sini adalah positif. Nah, ini yang ke sini positif. Tentu saja di sini adalah F32 ke sini, dan di sini adalah F12. Arahnya berlawanan, minus, ya. Jadi sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan F12. Yang ini yang belum tahu. F12 itu sama dengan F32. Yang mana sama dengan berapa? Ya ini 1030. Ya, 1030 Newton. Gitu. Ya, jadi F12-nya adalah 1030 Newton. Nah, pada link 2 di sini ada gaya yang memutar, ya, ada gaya yang memutar. Link 2 memutar berlawanan jarum jam. Nah, untuk itu harus ada torsi yang melawan di sini. Ya, harus ada torsi yang melawan. Ya, ada torsi yang melawan supaya dia diam, seimbang statis. Torsi 2 T2. Nah, di sini kita gunakan persamaan keseimbangan momen. Persamaan keseimbangan momen. Keseimbangan momen. Yaitu apa? Jumlah momennya sama dengan 0. Ya, momen. Tentu saja di sini karena terhadap titik
Wah, di sini. Wah, boleh saja. Ya, katakanlah ini searah jarum jam adalah positif. Searah jarum jam positif. Maka ada gaya F32 dan ada gaya F12 yang besarnya sama di sini akhirnya. Ya. 12-nya sama dengan 1030 Newton juga. Ya. Nah, kita bisa gambarkan di sini. Jadi lebih lanjut diperpanjang. Nah, kan? Dan di sini buka lurusnya. Nah, ini adalah jaraknya D. Nah, tentu saja ini ada momen couple, yaitu F32 dikalikan dengan jarak D-nya. Ya, jarak D. Putar kemana? Di sini putar ya berlawanan jarum jam, jadi minus. Jadi di sini adalah momen couple. Ya. F32 dan F12 itu adalah merupakan momen couple, ya di statika struktur. Ya. Jadi pelajaran statika struktur ini bahwa momen couple itu adalah momen yang dibentuk oleh dua gaya, ya, yang besarnya sama 1030 Newton dan sini juga 1030 Newton, besarnya sama, arahnya berlawanan, yang satu ke kiri, satunya ke kanan, dan berada pada dua garis yang sejajar. Itu adalah momen couple. Jadi ada tiga. Ya. Syaratnya momen couple adalah ada dua gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan arah, dan berada pada dua garis yang sejajar. Itu adalah momen couple. Jadi F32 dikalikan dengan D-nya. Putar kemana ini momen couple-nya? Berputar berlawanan jarum jam. Jadi dikasih tanda minus karena searah jarum jam positif. Nah, supaya tidak berputar, di sini diam, seimbang statis, ya, maka harus ada torsi T2 yang melawan, yaitu searah jarum jam. Jadi di sini apa dengan T2, ya, jadi sama dengan 0. Maka kita dapatkan besarnya torsi. Maka torsi T2 itu sama dengan apa? F32 dikalikan dengan D-nya. Dikalikan dengan D. Nah, nanti satuannya F32 sudah tahu 1030 Newton, ya berapa Newton. Nah, D-nya tergantung nanti berapa sentimeter di sini. Ya, Anda ukur. Kalau misalkan di sini diketahui, ya kan, harus digambar, diketahui. Misalkan 10 cm. Ya, Anda gambar katakanlah skalanya 1 cm sama dengan 1 cm, gambar 10 cm, ya dengan sudut sekian. Maka kita dapatkan, kita ukur di sini jarak D-nya. Jadi D-nya ini diukur nantinya. D-nya ini adalah nanti diukur. D-nya diukur. D diukur. Ukur dari gambarnya. Dari gambar. Ya, jadi D-nya diukur dari gambar. Ya, gitu. Jadi tentu saja logikanya di sini kalau diberi gaya ke sini, ya ke kiri, maka sekernya akan mendorong link 3-nya ke arah sana dan menyebabkan link 2-nya berputar berlawanan jarum jam. Supaya seimbang statis bagaimana? Harus ada torsi yang melawan. Ya, kalau ini berputarnya berlawanan jarum jam, maka harus ada torsi T2 yang melawan, yaitu searah jarum jam. Nah, searah jarum jam betul berarti. Ya, arahnya searah jarum jam. Sebesar berapa? Nah, ini berapa sentimeter, Newton sentimeter. Ya. Nah, dengan demikian, dengan adanya gaya aksi 1000 Newton, kita bisa tahu pensekernya, yaitu
kena gaya berapa di pensekernya itu? Ternyata di sini F34 ya, pensekernya terkena gaya ini ya. Jadi pensekernya terkena gaya 1030 Newton ya pensekernya. Nah, di sini terus ya ditransmisikan melalui sumbu dari stang sekernya ya, connecting rodnya melalui sumbunya itu gaya sebesar 1030 Newton. Nah, di sini pada stang seker juga bisa dilihat dia terkena tegangan berapa di situ. Ya, tegangan tentu saja tegangan tekan di sini. Gayanya dibagi dengan luasannya. Ya. Tapi gayanya itu apakah menyebabkan stang sekernya ini bengkok atau enggak? Ya, itu nanti di topik tentang buckling, bengkok atau enggak di sini. Ya. Nah, gaya itu diteruskan lagi ke sini sebesar 1030 Newton juga. Jadi pada pen di B-nya ini itu terkena gaya 1030 Newton juga. Jadi Anda bisa tentukan material apa yang mau dipakai. Nah, dari material itu juga bisa kita dapatkan diameternya berapa. Terkena tegangan apa? Tegangan geser, ya, tegangan geser. Single shear atau double shear di sini. Ya. Ada berapa luasan yang rusak, yang patah, ya, yang putus. Ya. Nah, selanjutnya diteruskan di sini, ya. Jadi F23-nya tahu di sini, ya. F23-nya ini kita dapatkan. Gaya pada pennya ini di sini. Kemudian gaya pada poros, ya, poros dari askrupnya itu. Ya. Gaya pada poros askrupnya berapa? Di O2 di sini. Ya. Kita dapatkan gaya pada poros atau as ya di askrupnya itu adalah sebesar 1030 Newton juga. Ya. Di sini ya. Sehingga nanti askrupnya Anda pakai bahan apa? Ya. Cast iron atau besi cor. Ya, nanti pada bagian porosnya itu terkena gaya sekian, Anda mau pakai material apa? Cast iron itu, besi tuang katakanlah. Tapi dengan diameter berapa? Ya, begitu. Diameternya. Itu di kekuatan material. Ya. Tapi di sini dicari aja gayanya. Ya. Gaya reaksi akibat adanya gaya aksi 1000 Newton. Nah, di sini juga terjadi torsi sebesar berapa? Ya, dari gaya itu menimbulkan momen couple, akhirnya supaya dia seimbang statis. Nah, di sini menghasilkan torsi berapa? Jadi sama aja dari tadi untuk motor bakar itu dari adanya udara dan bahan bakar yang dimanfaatkan ya di ruang bakar kemudian dibakar, diledakkan oleh busi, nyala api busi, kemudian membakar campuran udara dan bahan bakar, timbul ledakan, timbul tekanan, tekanannya bekerja pada luasan penampang dari sekernya, akhirnya mendorong sekernya itu ke bawah, ke kiri, ya, mendorong ke kiri, diteruskan ke stang sekernya, diteruskan lagi ke askrupnya itu. Nah, dari sini menimbulkan torsi sebesar berapa? Ya, dari mesinnya itu, ya, torsinya. Jadi torsi daripada mesinnya kita dapatkan di sini untuk T2-nya itu sebesar ya sekian, ya begitu. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mencari gaya pada pennya itu, ya yang ditanyakan adalah gaya F34, kemudian gaya F23 atau F32 dan gaya F12 serta torsi ya yang dihasilkan torsi penggeraknya itu T2 ini yang dicari ya. Dan di sini didapatkan akhirnya. Nah, gaya-gaya ini kan sebetulnya tadi untuk yang setelah dicari gayanya
Ini gaya reaksinya akibat gaya aksi. Gaya ini dipakai nanti di kekuatan material untuk menentukan diameter pennya berapa, materialnya apa, ya begitu. Jadi kalau dinamika cukup untuk mencari gaya reaksinya, ya, yang terjadi akibat adanya gaya aksi, gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Saya foto dulu, belum difoto.